Apakah kamu mendengar teori butterfly effect atau efek kupu-kupu? Ini diperkenalkan oleh Lawrence di tahun 1972 di seminarnya. Dia mengatakan apakah kepakan sayap kupu-kupu di Brazil bisa memicu tornado di Texas. Tentu kalimat ini tidak kita artikan secara teks atau secara harfiah. Namun makna yang lebih besar, yakni peristiwa kecil di awal itu dapat memicu dampak besar pada akhirnya. Kalimat yang digunakan oleh Lawrence ini adalah dari hasil pengamatannya. Ketika dia memprediksi cuaca, namun selalu tidak tepat, ternyata dikarenakan dalam hitungannya, saya tidak mengerti entah bagaimana cara menghitungnya. Ketika ada angka di belakang koma yang panjang, itu selalu dia bulatkan. Padahal hanya angka di belakang koma, seperti 0,66 dia jadikan 0,7. Dan ternyata sedikit itu berpengaruh kepada hasil prediksi cuaca ke depannya dan menyebabkan prediksinya itu selalu meleset. Dalam keseharian kita, teori ini cukup sering kita temukan. Batu yang pecah itu baru pecah setelah puluhan kali dipukul. Dia tak akan pecah di pukulan pertama. Namun pukulan pertama bukan tak berarti. Walaupun secara kasat mata tidak ada yang merubah ketika pukulan pertama. Namun pukulan pertama itu selalu memiliki efek dengan pukulan berikutnya. Batu yang berlubang dari tetesan air itu tak akan berlubang dengan tetesan yang pertama. Namun sudah puluhan ribu tetesan baru ada dampak ke batu tersebut. Asahan pisau yang tajam selalu berawal dari asahan pertama. Seseorang yang memiliki otot yang kuat itu selalu berasal dari latihan-latihan rutin setiap harinya. Efek compounding atau penggabungan itu baru terasa setelah kita melakukan hal-hal kecil namun rutin setiap harinya. Di dunia hari ini kawan itu serba cepat. Teori ini terasa sangat tabu karena medsos menyuguhkan kita sesuatu secara instan. Instan menjadi kaya, instan menjadi cantik, instan menjadi sehat. Padahal dunia ini selalu dibentuk dari kebiasaan kecil yang rutin. Dalam buku Outlier itu dikatakan pula seseorang baru bisa dia menjadi ahli ketika dia melewati latihan 10.000 jam. Baru dia mampu menguasainya. Baru dia mampu disebut seorang ahli. Ini menjawab persoalan kenapa orang yang pola makannya tak sehat, tak langsung sakit. Namun terjawab ketika sudah compounding atau sudah efek jangka panjangnya. Barulah dia datang penyakitnya dan akhirnya menyesal. Seperti seseorang yang menjadi ahli sejarah. Seseorang yang ingin menjadi ahli sejarah, cukuplah dia membaca sejarah 1 jam sehari saja, maka dia sudah membaca sejarah 30 jam dalam sebulan, 365 jam setahun, 3.650 jam dalam 10 tahun. Bayangkan kamu sudah membaca sejarah selama 3.650 jam. Namun ironisnya kita hari ini menurut data yang saya baca, kita rata-rata menghabiskan waktu 3 jam seharinya hanya untuk melihat media sosial. Dan kalau 3 jam silakanlah kamu kalikan. Di dunia ini kawan-kawan tidak ada yang instan. Pasti semuanya selalu berproses. Maka hal-hal kecil, langkah-langkah kecil yang kita lakukan hari ini itu menjadi pengaruh atau menjadi bagaimana diri kita ke depannya. Seperti kita ingin mencoba berani berbicara di depan umum. Maka kalau kita tidak pernah latihan secara konsisten, belajar bicara walaupun sedikit setiap harinya, maka ketika ada tawaran datang, kita disuruh bicara, kita akan menolak karena kita tak pernah punya persiapan, tak pernah latihan. Termasuk juga kepada relasi, mungkin pasangan, mungkin anak, teman. Ketika ada yang kamu rutinkan setiap harinya, mungkin komunikasi yang baik 1 jam per hari, ini akan membawa efek besar di hubungan pribadi kamu. Hal-hal kecil yang kita rutinkan itu akan menjadi besar ke depannya. Efek butterfly itu menjawab itu. Maka mulailah dari hal-hal yang kecil. Apa yang kita ingin capai ke depannya? Apa target kita?
Dan kita mulai pecah menjadi hal-hal kecil dan mulai merutinkan itu karena akan mendapat besar ke depannya. Apa di diri kita yang ingin kita tingkatkan? Cukup setiap hari kita luangkan 1% saja. Kita tambahkan 1% saja nilai dari diri kita tiap hari. Walaupun awalnya tidak terasa. Tapi jika ini konsisten, kamu akan merasakan perbedaan yang besar dari diri kamu sebelum-sebelumnya. Mungkin ada di antara kita ingin lancar mengetik di Microsoft Word. Cukup 1 jam sehari. Luangkan waktu mengetik saja. Maka kamu akan menjadi orang yang berbeda ke depannya. Mungkin tak langsung bisa mengetik tanpa melihat. Tapi tunggu saja momennya. Nanti akan ada momen dia sangat hebat mengetik. Cukup 1 jam sehari. Ingin menjadi pemain gitar contohnya. 1 jam sehari dan rutin dia lakukan, dia akan bisa menjadi orang yang ahli menjadi main gitar. Ya mungkin tidak juga harus kaku 1 jam sehari. Tapi setidaknya di setiap hari kamu usahakan ada nilai di diri kamu yang kamu tambah ke depannya.